Hey, saya Iksan dari Petologi. Di minggu pertama ini, saya akan membahas tentang all about grooming. Dan di sesi ini, Petologi akan kedatangan tamu spesial kucing yang bernama Arjuna. Akan ada part-part menarik yang akan saya share seperti perkenalan alat grooming, cara memandikan, cara mengeringkan dan menyisir, dan merapikan bulu-bulu kucing. Sebelumnya untuk kalian yang belum, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian sekarang untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Di ruang groomingnya Petologi. Nah, gue mau kenalin alat-alat apa aja yang ada di sini, dan ini juga bisa buat tips kalian, peralatan apa aja yang kalian butuhin kalau mau pelihara hewan-hewan yang berbulu, terutama kucing dan anjing. Ya, kita cek satu persatu peralatannya. Nah, buat yang pertama, kalian harus punya yang namanya sink atau bak pemandian. Nah, ini gue bikin dari stainless steel, jadi dia aman banget dari karat-karat dan aman buat segala jenis binatang. Nah, untuk kedalamannya kalian ukur buat binatang peliharaan kalian, karena ini pet shop, jadi gue bikin agak dalam biar bisa nampung segala jenis ras kucing dan anjing. Nah, terus kita punya keran untuk mengalirin airnya. Terus jangan lupa kalian harus punya yang namanya water heater. Water heater itu ngebantu banget buat teman-teman kalau mandiin hewan-hewan peliharaannya seperti kucing dan anjing supaya gak stres. Nah, kalian kalau mau punya ruangan grooming, punya tempat grooming harus punya yang namanya water heater. Oke, berikutnya kita punya yang namanya peralatan grooming atau sampo. Nah, sampo ini kalian harus perhatiin banget fungsi dan kegunaannya. Kalau di sini kita punya beberapa sampo yang menunjang kebutuhan. Nah, pertama kita punya sampo yang menunjang untuk pembersihan parasit seperti kutu dan lain-lain. Itu ada sampo kutu, terus ada sampo yang khusus buat jamur. Nah, sampo jamur ini buat segala jenis permasalahan kulit yang ada di hewan-hewan kalian. Terus, nah, ada juga sampo yang buat maintenance. Maintenance itu adalah sampo yang memang digunakan untuk perawatan harian seperti perawatan kucing-kucing yang mau show dan lain-lain. Ini ada degreasingnya untuk menghilang minyak, ada conditioningnya, terus ada buat pewarnanya, terus ada conditioning samponya dan lain-lain. Jadi teman-teman harus punya sampo-sampo yang memang dibutuhkan untuk perawatan hewan-hewan kalian. Oke, nah berikutnya buat teman-teman yang suka grooming, jangan lupa kalian harus punya satu buah kandang. Nah, ini buat kondisi-kondisi tertentu yang kalau ketemu kucing-kucing atau anjing-anjing yang memang galak. Jadi kita bisa blowernya di dalam kandang. Alat-alat basah tadi, kalian juga harus punya alat-alat untuk mengeringkannya, karena kita nggak bisa biarin kucing atau anjing kita kering dengan sendirinya dengan bantuan matahari. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau habis mandi dijemur aja, itu salah besar. Jadi teman-teman harus punya yang namanya blower. Nah, ini adalah salah satu blower yang saya punya. Nah, ini ngebantu banget buat teman-teman untuk mengeringkan semua jenis hewan kalian yang berbulu. Karena gunanya blower itu bisa ngeringin dengan suhu yang agak panas atau tidak, dan set kekencangan anginnya bisa kalian atur, dan semakin kecil anginnya semakin senyap suaranya, jadi kucing nggak bakal stres. Nah, untuk perawatan bulunya gue pakai berbagai macam sisir. Yang pertama ini adalah body comb. Nah, ini untuk sisir yang normal, jadi buat bagian badan. Ini ada dua ukuran kerapatan, ada yang agak rapat dan agak longgar. Nah, ini bagus banget buat bagian badan, jadi pakai sisir yang ini. Ini ada namanya face comb, sama ada yang longgar, ada yang rapat. Nah, ini digunakan untuk bagian muka atau bagian yang bulunya lebih pendek. Nah, untuk mengembangkan ini ada namanya striker comb. Ini digunakan untuk bagian-bagian yang kusut. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk menguraikan yang kusut. Nah, kalau bagiannya agak lebih lebar, pakai striker comb yang lebih lebar. Nah, untuk kucing atau anjing yang show, gunain ini pin brush untuk mengembangkan gitu. Itu sih basic sisir-sisir yang ada di sini, dan semuanya ada fungsi masing-masingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak perlu beli semuanya, beli aja yang misalnya teman-teman butuhkan untuk keperluan sehari-hari. Nah,
buat grooming tools berikutnya, teman-teman harus punya yang namanya tisu. Ya, ini buat lap sesuatu hal yang basah, teman-teman udah pasti tahu. Terus buat telinganya, kalian harus punya yang namanya ear cleaning, apapun mereknya. Kalau gue pakai ini. Terus habis itu ada namanya cotton bud. Nah, ear cleaning biasanya ditetesin cotton bud atau cotton bud aja buat ngebersihin kuping-kuping yang kotor. Ini harus punya banget. Terus habis itu ada yang namanya kapas. Nah, kapas ini digunakan buat ngelap bagian muka atau bersihin bagian muka. Apalagi ya? Udah. Buat grooming kering jangan lupa harus punya bedak. Bedak bayi, it's fine. Tapi kalau misalnya ada bedak khusus buat hewan, itu lebih bagus. Nah, salah satu alat yang ada di petologi, kita punya namanya automatic dry blower. Ini adalah blower pada umumnya, tapi kita nggak perlu capek-capek megang. Kucingnya tinggal masukin sini aja. Tinggal masukin sini, lalu kita set kecepatannya dan suhunya, dan klik OK. Oke guys, seperti yang gue bilang tadi, hari ini kita kedatangan salah satu kucing super. Nah, ini namanya Arjuna, dan kita hari ini akan mandiin dia. Ini adalah jenis ras Persia. Tuh, dan gue hari ini bakal dibantu Mas Herman buat mandiinnya ya. Mau tahu step-stepnya? Ayo kita mulai. Nah, ini karena kucingnya tidak terlalu berminyak, gue nggak pakai namanya degrease cream. Nah, degrease cream itu cuman buat kondisi yang benar-benar di bagian tubuhnya yang benar-benar berminyak, benar-benar berminyak. Jadi, gue langsung ke step yang pada umumnya untuk kondisi yang sangat normal dan baik seperti kucing ini. Nah, dalam kondisi kering, gue mau pakaiin dulu masker Ristruturante, yaitu conditioning masker untuk perawatan bulunya agar lebih mengkilat dan perawatan bulunya lebih tumbuh dengan baik. Caranya, teman-teman, ininya ditutup dulu ya, sehingga supaya nanti airnya bisa nampung. Terus ambil air panas. Nah, ini sekitar 500 cc. Nah, 500 cc. Terus tutup sini. Oke, step pertama kita pakai yang namanya conditioning masker. Ini gue pakainya Aries Ristruturante. Nah, ini dicampur ke air 500 ml sekitar 3 pump. Ini nggak bakal berbusa, jadi kalian aduk dengan benar. Nah, ini diaplikasikan dalam kondisi kering. Diratain, gak usah digosok-gosok, diratain aja ke seluruh tubuh. Nah, setelah rata, kalian bisa nyalain air panasnya dan biarin air di sini menampung sampai sekitar setengah dari badan kucing. Nah, pas airnya mulai menampung, air tampungan ini diguyurin ke semua bagian tubuh supaya sampo-sampo yang tadi kita pakai itu benar-benar meresap ke dasar kulit. Step masker conditioning ini, teman-teman bisa lihat bulunya udah mulai jatuh dan lepek. Terus habis itu airnya juga sudah menampung cukup banyak dan udah mengalami proses kurang lebih 10 menit. Airnya sudah bisa dibuang sampai airnya habis, tetap diguyur-guyur terus.
Oke, pas airnya udah habis, teman-teman bisa lihat nih di sini masih banyak sisa-sisa bekas residunya. Kita bilas kucingnya sambil ngebuang semua bekas sisa-sisa residu, jangan sampai ada busa-busa lagi. Jadi kita bilas asal aja, nggak usah terlalu bersih. Yang penting residu conditioner tadi hilang. Nggak usah terlalu bersih karena setelah ini kita masuk ke step degreasing yang buat hilangin semua minyak-minyak pada kucing ini. Nah, caranya tampung lagi airnya sekitar 500 ml, terus pakai sampo degrease. Nah, kali ini gue masih pakai varian dari Cloud Gras Sante sekitar 4 pump. Oke. Terus jangan lupa sinknya ditutup lagi buat nampung nanti. Nah, ini tipsnya buat teman-teman semua. Kalau misalnya pakai sampo degreasing, teman-teman kocok dulu sampai benar-benar berbusa. Terus botolnya diarahin ke atas lubangnya, terus keluarin dulu busanya. Nah, busa ini yang dipakai buat mandiin kucing. Sampai busanya habis, kocok lagi, terus keluarin lagi. Stepnya gitu terus, kocok, busanya dikeluarin. Nah, busa ini yang dipakai buat ngegosok seluruh badan kucing. Jangan air bekas campurannya ya. Pokoknya busanya terus. Jadi semua air ini harus dirubah jadi busa. Nah, gosok-gosok. Ini bakal efektif banget, samponya kepake semua, dan kita enak banget mandiinnya karena semuanya sudah berubah jadi busa. Diratain dan digosok benar-benar. Step degrease harus benar-benar gosok sampai bersih. Jangan lupa ya. Step degrease, setelah selesai pakai degrease kamu harus benar-benar bilas sampai bersih. Kalau tadi conditioning nggak usah terlalu bersih, tapi buat step degrease harus benar-benar bersih. Buat step terakhir, gue pakai namanya conditioning sampo, dan kali ini gue pakai power sampo yang mengandung
madu di dalamnya, jadi wanginya enak banget dan bagus banget buat kesehatan bulu dan kulit. Pakainya di step akhir buat maksimalin grooming kita hari ini. 1, 2, 3 fine, cukup. Terus pakainya sama kayak di grease tadi, dikocok terus diambil busanya buat ratain semua. Nah, ini di step ini kalian nggak perlu gosok lebay sekali, cukup diratakan ke seluruh tubuh, diemin dan rasakan, nikmati baunya, enak banget. Dan biarin sampo ini benar-benar menyerap sekitar 10-15 menit. Airnya dibuang. Pokoknya setiap step kayak gini direndamnya sekitar 5-10 menit buat maksimalin kerja sampo. Kita udah pakai conditioning sampo, dan jangan lupa ini karena step terakhir kamu harus benar-benar bilas kucing ini sampai bersih, dan bagian semua tempat groomingnya juga harus bersih. Jangan sampai ada busa-busa lagi. Nah, buat kalau misalnya udah bilas bersih, kalian bisa pakai kanebo atau handuk untuk ngeringin kucing tersebut. Nah, kita mulai dari step paling atas, dari muka. Ini caranya jangan digosok, tapi ditekan pelan-pelan sampai benar-benar airnya meresap. Terus turun ke bagian badan, tangan. Terus setelah itu baru diperas. Dan ulangi cara tersebut sampai benar-benar kering kucingnya. Nah, ketika udah dikasih kanebo, dikeringin pakai handuk, teman-teman, kalau saya selalu kasih namanya conditioning spray sebelum di blower. Ini fungsinya untuk menjaga biar bulu tetap lembab, tidak kering, dan tumbuhnya bagus banget. Nah, caranya gampang banget, tinggal di spray ke seluruh tubuh, bagian bawah juga. Nah, ini udah, baru mulai blower. Salah satu faktor yang menjadi indikator penting dalam keberhasilan grooming adalah tahap blow atau mengeringkan kucing.
ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik blower. Yang pertama, perhatikan cara pegang kepala blower. Jangan pernah menggerakkan kepala blower secara cepat. Biasakan fokus satu titik sampai titik itu benar-benar kering secara sempurna. Kedua, selalu mulai dari bagian kepala, terutama bagian belakang kuping dan leher. Hal ini berfungsi agar pada bagian tersebut bisa mendapatkan hasil yang mengembang sempurna dan tidak keriting. Yang ketiga, selalu perhatikan jarak kepala blower terhadap bulu kucing. Indikator jarak blower yang tepat dapat kita lihat pada reaksi bulu kucing. Kalau jarak terlalu dekat, bulu akan menekuk ke dalam sehingga menghasilkan bulu yang bergelombang dan tidak rapih. Jauhkan kepala blower sehingga bulu terbuka seperti matahari. Yang keempat, perhatikan kekencangan angin. Untuk bulu long hair, biasakan gunakan kecepatan angin yang paling rendah dengan bukaan yang lebar. Cara ini akan mendukung untuk menghasilkan bulu yang mengembang secara sempurna. Tadi kita udah blower kurang lebih sejam lebih lah, karena bulunya lagi maksimal banget. Nah, setelah di blower, kita harus tetap sisir buat rapihin semua bulunya. Pertama-tama, sebelum kita mulai nyisir, pastiin tangan kalian kering. Bisa pakai baby powder, bedak bayi buat mastiin tangan kalian kering, tidak berminyak. Oke. Nah, kita mulai dari sisir ini. Ini adalah body comb. Pakai yang jarang dulu untuk sisir semua bagian badan. Terus buat bagian yang bulunya lebih pendek seperti muka, kita pakai face comb. Buat maksimalin ngangkat bulu-bulu mati tadi, kita pakai trigger. Ini buat buang semua bulu-bulu matinya. Oke, dioptimalkan dengan striker basah.
Oke. Nah, setelah semua beres, yakin nggak ada yang kusut, tidak ada yang kesat lagi, kita bisa pakai pin brush. Kita bisa pakai pin brush untuk mengembangkan bulunya. Nah, caranya kucingnya menghadap ke kita. Kita pakai texture spray. Sedikit ke sisirnya, lalu kita sisir berlawanan arah. Oke, sudah selesai. Oke guys, dan kita ketemu lagi sama Arjuna, salah satu kucing Persia yang dalam kondisi sangat baik. Nah, kalau teman-teman rajin ikut show, biasanya teman-teman suka lihat kalau misalnya Persia itu ada yang digunting-gunting bagian muka atau dibentuk biar kelihatan lebih cute. Sebenarnya itu adalah salah satu syarat untuk menunjukkan standar breed Persia yang harus bulat dan lain-lain. Nah, makanya untuk menunjukkan standar breed tersebut biasanya kita para groomer melakukan beberapa kegiatan trimming dan sculpting di bulu-bulu sekitar muka biar kelihatan lebih membulat. Nah, ini adalah before kita trimming dan sculpting kucing Persia yang bernama Arjuna. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk trimming dan sculpting bagian apa saja? Ini ada beberapa bagian yang harus kita perbaiki bentuknya. Pertama adalah bagian kuping. Kuping Persia harus bulat dan kecil. Jadi bagian ujung telinganya akan kita potong dan kita membentuk bulat. Nah, selain itu kepalanya harus lebar sehingga bulu-bulu sekitar telinga kita juga akan rapikan. Mata Persia harus terbuka dan bulat, makanya kita akan perbaiki bagian alis dan bulu-bulu matanya. Lalu muka harus berbentuk bulat dan besar. Untuk itu kita akan mencoba bentuk bagian pipinya untuk bisa terlihat lebih bulat. Oke, kita mulai dari kuping. Nah, kuping adalah step yang paling gampang sebenarnya, karena kita cuma dibutuhkan untuk memotong bagian ujung telinga supaya terlihat lebih bulat. Tapi diperhatikan jangan sampai kena kulit dari telinganya. Kita gunting perlahan-lahan sampai benar-benar membentuk bulat. Saya selalu menggunakan gunting sasak biar bisa hasilnya terlihat lebih natural. Oke, nah ini adalah contoh yang sudah terlihat lebih kecil dan ini yang belum, karena bulunya terlihat lebih besar. Ya, kita lakukan lagi yang untuk kuping satunya. Hati-hati supaya kepala Persia tersebut terlihat lebih lebar. Oke, nah terlihat ya, kepalanya terlihat lebih rapi dan terlihat lebih lebar. Nah, kita akan rapikan jidatnya. Pertama-tama kita akan rapikan bagian bulu matanya. Kita buang bulu di sekitar matanya. Oke, satunya.
Nah, kalau misalnya dari samping, teman-teman harus lihat kucing Persia tersebut harus memiliki bentuk jidat yang bagus. Jadi kita turunkan dulu bulu-bulunya, nanti kita akan bentuk supaya terlihat lebih bagus. Nah, lihat ya, ini yang akan kita rapikan dan bentuk. Ini ditujukan untuk membentuk bentuk bulat pada kepala kucing. Oke, untuk membentuk bentuk yang natural kita pakai pisau khusus untuk membentuknya. Nah, bisa dilihat ya dari samping, kepalanya sudah lebih profesional. Nah, lihat ya dari samping, kepala Persia sudah sesuai standarnya, bulat dan lebar. Nah, untuk step berikutnya yang lumayan agak rumit adalah membentuk pipi dari Persia tersebut. Saya akan ajarkan sedikit tips dan triknya. Oke, kita ambil sedikit, jangan terlalu lebar bagian dalam paling luarnya. Nah, ini kita bentuk membulat. Bagian ujung jangan lupa kita harus kasih efek gradasi. Oke, lalu ke pipi satunya. Kita ambil sedikit bagian terluarnya. Jangan sampai kena kumis, jadi kita harus tahan. Kasih efek gradasi supaya lebih natural. Oke. Nah, supaya terlihat tidak dibentuk secara paksa, kita harus cabut bulu sekitar pipinya untuk memberi efek natural. Kita cabut pelan-pelan. Tenang saja, kucing tidak akan merasa sakit. Nah, oke, sudah selesai. Untuk kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share sebanyak-banyaknya, serta aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Dan untuk kalian yang mempunyai masukan atau ide untuk video-video apa lagi yang akan kami bahas, jangan lupa untuk komen di bawah ini. See you!